dari turun kita ini jangan Kamu aku yang nama kita. Enggak ngerti ya. Siapa namamu? Ya ini namanya 20. Enggak ada kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Saya Setiawan dari komunitas Surabaya Hospital. Ini kita apa? Kegiatan hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2002. Jadi kegiatan ini meliputi napak tilas perjuangan tokoh Surabaya yang bernama Letnan Adiam. Beliau ini adalah pasukan alap-alap. Bisa dikatakan perjuangan beliau ini sangat dominan di Surabaya. Ya, bisa ngomong dari pramuka dari mana kita? Jadi kita peserta dari napak tilas ini berbagai macam elemen, ada yang dari komunitas umum, termasuk dari pelajar yang melibatkan pramuka peduli. Di pramuka peduli pun gabungan dari berbagai sekolah di Surabaya. Untuk rutenya, rutenya nanti ke tempat kelahiran Pak Adia, ke markasnya Hizbullah, ke Jembatan Merah, Jalan Tunjungan, ke Pusura, ke Hotel Flores, hingga kita doa bersama rombongan suci di makamnya Pak Adiat di DMP. Ini ngomong tentang tujuan atau misinya bagaimana? Jadi tujuan kita adalah merawat ingatan bahwa pertempuran 10 November ini bisa dikatakan pertempuran terbesar di dunia, salah satunya. Apalagi saat ini generasi milenial banyak yang tidak tahu tokoh-tokoh Surabaya sendiri. Harapan kami adalah supaya mereka tidak kehilangan arah untuk masa depan. Terima kasih Mas. Siap. Semoga sukses semuanya. Amin. Oh siap. Assalamualaikum. Dengan Pak Mandur Hasan. Gimana Pak? Kami Pembina Pramuka Peduli sebagainya apa Pak? Pada pagi hari ini sesuai dengan arahan dari Mas Lawan, kami dilibatkan untuk napak tilas sejarah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, dan itu sebuah kebanggaan bagi kami karena harus dan wajib hukumnya bagi generasi muda arek-arek Surabaya untuk mengenang sejarah yang luar biasa. Dimana yang sering kami sampaikan pada anak-anak kami pramuka seluruh kota Surabaya bahkan Jawa Timur adalah jangan pernah mengaku seorang pramuka. Jangan pernah mengaku arek Surabaya kalau kamu belum pernah mengenal sejarah perjuangan arek Surabaya. Karena Surabaya itu luar biasa. Di mana kita mendapatkan gelar sebagai kota pahlawan, satu-satunya kota yang ada di Indonesia. Maka arek Surabaya harus memiliki semangat pertempuran arek Surabaya ketika masa perang dulu, ketika dikomando oleh Bung Tomo tanggal 9 November 45, di mana sekutu Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah apabila besok 10 November tidak menyerahkan rampasan senjata dari Jepang dan menurunkan bendera merah putih, maka Surabaya kami hancurkan. Tapi dengan komando berkat perjuangan Bung Tomo dan seluruh para pejuang, salah satunya maka dia tetap berkibar, terus menyemarakan selama banteng-banteng bertulang putih dan berdarah merah dan putih, maka Surabaya tidak akan pernah menyerah. Jadi hal ini penting untuk kami perhatikan, karena kami merasa seperti ini yang kami pakai ini kita pramuka yang senantiasa mengibarkan merah putih, semangat perjuangan arek Surabaya supaya ya ada sebuah kebanggaan seperti itu. Terima kasih Pak. Siap kok lancar, siap. Siap. Sama-sama naik.
Tahu nggak ini jalan apa, adik-adik? Ayo apa enggak iki arek-arek? Lauran. Jalan Blauran. Nah, asal usul Blauran itu kan berasal dari bahasa Belanda blau. Blau itu biru. Kalau bahasa Inggris blue. Dinamakan Blauran ya karena dulu ini kan sebagian ada pemukiman orang-orang Eropa. Komplek kayak komplek gitu ya. Jadi di sekeliling komplek itu dipagari dinding tinggi yang berwarna berwarna biru. Karena lambi wong Surabaya itu kan ceplake blau iki mau dadi Blauran. Wong Surabaya itu lah ngono. Kalau kampung Blauran ini kan dulu kampung kelahirannya Bung Tomo ya Mas Alki ya. Cuma saya ngelacak juga nggak ada yang tahu orang sini. Mereka mengatakan kami pendatang Mas gitu. Susah. Komplek Keraton Surabaya. Sebenarnya Jalan Bungutan itu nggak di sini. Jalan Bungutan dulu itu di Jalan Semarang. Di sini itu namanya Jalan Butotan. Butotan itu kalau di bahasa Jawa Pertengahan artinya gerbang atau gapura atau regol. Jadi diduga Keraton Surabaya itu ada di kawasan ini yang luasnya kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20 hektar. Ya, iso. Seratus mangga. Saya stasiun dukung Surabaya. Apa teng Surabaya pasar dia? Ya, semua kantor di sini. Semua kantor sini. Ini dulu kalau lihat foto-foto lama koleksi KITLV Belanda di tengah ini ada sungai sebenarnya. Tapi kemudian diurus. Dokter Sutomo. Iya. Kiri ini. Kalau yang ini kepolisian seksi 3 ini juga sama-sama Tuhannya seperti yang di Tegalsari tadi. Kalau di sebelah kiri ini GNI dan Museum Dr. Sutomo. Kalau ini ada bangunan lama ini Madi Santoso. Adik-adik tahu nggak Madi Santoso? Rumah sakit. Rumah sakit. Saya kebetulan lagi di sini tahun 81. Punya kenangan di sini. Sebenarnya jadi restoran tuh. Kontraknya habis. Itu satu pemilik sama punya internasional sebenarnya. Dijual tuh, dijual. Bangunan lama pada Melawan kanan. Kan dijual. tidak masuk. Ada budaya. Ada tadi dijual bu. Lihat pasar turi. Oh ya. Bayat tokonya. Nah, ini kan di sebelah kiri ini kan ada pasar turi. Jadi Letnan Akyat Muda itu salah satu beliau ini pebisnis sebenarnya. Jualan apa? Sepeda sama onderdil Mas Aki ya. Sepeda ya. Jadi jiwa petarungnya itu sudah sejak muda sebenarnya, sejak belia. Jadi bertarung di dunia bisnis. Perancang model sepeda pertama. Nah, salah satu perancang model sepeda pertama di Jawa sepeda Timur. pertama di Jawa Timur Mas Alki ya. Kalau yang kanan pasti tahu ya, nggak usah dijelasin. Gazela, Simplex, Humber, Philip, Norton. Untuk ini itu punya bayat yang di museum ini. Nah, porsinelengnya itu ya. Ini namanya Tiadu Pahlawan. Ini dulu salah satu tempat untuk pertahanan arek Surabaya juga. Di tahun 90-an awal ini jadi setting film kan di Surabaya Merdeka atau Mati. Ini kalau lurus ada stasiun lama juga. Adik-adik tahu nggak stasiun apa yang di depan itu nanti? Smooth. Nah, jadi almarhum Bagio pelawak, tahu nggak Bagio? Nggak tahu adik-adik rasanya. Almarhum Bagio itu punya banyolan lucu ya. Dia ngomong bahwa Surabaya itu kaya gitu.
Itu kalau nggak salah beliau ndagel di THR, ditanya, "Loh, Cak Bagio Surabaya Surabaya Tanjungnya aja dia ngomong gini, Tanjungnya Tanjung Perak ini, kali ini kali emas. Semutnya di stasiun kan gitu ngomongnya." Di depan kanan ini ada menara jam. Ini namanya Gedung Linde Tevens. Di zaman Hindia Belanda, gedung ini menjual perlengkapan perkakas macam-macam lah. Jadi kalau sekarang kira-kira seperti AS Hardware atau AJDS. Saat pembangunan gedung ini, yang nangani instalasi listriknya adalah ayahanda dari Pak Akiat ya, gitu Mas Aki ya. Ini salah satu gedung monumental juga karena di zaman Jepang ini dikuasai Jepang, dijadikan bengkel kendaraan lapis bajanya. Karena di sini menyediakan itu kayak mur, baut, perlengkapan gitu. Kalau lur itu kayak habis. Di sinilah Sido Kapasan. Di Sido Kapasan inilah markas Hizbullah Surabaya Timur saat pertempuran tahun 1945, di mana kelompok almarhum Bapak Ahyat Alap-Alap berperan dalam perebutan Balai Pemuda bersama Bapak Muhammad Yasin, Komandan PRI Alun-Alun Contong, lalu merebut gudang senjata di Don Bosco bersama Pak Yasin, Bapak Brimob yang kita kenal sekarang itu. Dan kemudian kelompok almarhum Bapak Muhammad Ahyat mengadakan pertempuran di Kampeman. Di Kampeman itu yang sekarang Viaduk Tugu Pahlawan, hingga Stasiun Semut, hingga Kebun Rojo, sampai akhirnya kelompok dari almarhum Ahyat Alap-Alap ini bergabung pada pasukan dari Pak Jarot yang saat itu bermarkas di Jalan Sumatera, yang sekarang itu menjadi konsulat Jepang. Nah, untuk peran dari almarhum Pak Muhammad Ahyat ini, Letnan Ahyat Alap-Alap ini yang sangat kontroversi, yaitu merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam terbunuhnya Brigadir Malabi, atau bisa kita sebut bahwa almarhum Pak Ahyat ini merupakan penembak dari Brigadir Malabi dan yang melucuti senjata Brigadir Malabi dan 2 perwira pendamping, yaitu berangkat dari markas inilah kelompok Ahyat Alap-Alap yang saat itu dikatakan oleh almarhum Pak Dul Arnowo, almarhum Ruslan Abdul Ghani, lalu kedua perwira pendamping yang telah disesuaikan dengan kesaksian almarhum HR Muhammad, bahwa kelompok Ahyat Alap-Alap ini merupakan kelompok histeris, kelompok radikal yang dia tidak mengenal kompromi. Dia, kelompok Ahyat Alap-Alap ini datang menuju Gedung Internasional dari arah Jembatan Merah ini, datang setelah rombongan ini hendak meninggalkan Gedung Internasional. Jadi ini kelompok yang telah datang.
Dan kelompok ini tidak mengenal kompromi. Dia tidak mengenal apa itu gencatan senjata. Yang jelas dia ingin menyerbu gedung Internasio. Hingga saat itu siapa yang ngeluarin tembakan? Hingga saat itu terpaksa Gopal, perwira pendamping Malabi itu mengeluarkan tembakan. Jadi berawal dari sini kelompok Akyat Alap-Alap melewati Jalan Kembang Jepun hingga ketemu jembatan merah Gedung Internasio untuk penyerbuan ke Gedung Internasio. Jadi tidak ada niat untuk menembak Brigadir Malabi. Nah, markasnya di antara gang inilah letaknya. Dan kebetulan juga almarhum Letnan Akyat ini menempuh sekolah rakyat di Sidokapasan ini. Jadi itu sekedar sejarah dari almarhum Letnan Akyat terkait dengan lokasi kita yang saat ini kita lewati, yaitu Sidokapasan. Mungkin selanjutnya ini kita akan mengarah ke Gedung Internasio ya. Nanti kita di Gedung Internasio, insya Allah nanti kita turun, nanti kita jelaskan lagi lebih lugas, lebih jelas di sana. Sehingga penyerahan kedaulatan. Jadi tahun 48 setelah almarhum Letnan Akyat ini bergerilya, dia diperintahkan untuk masuk bersama seluruh pasukannya untuk masuk ke kota Surabaya. Akan tetapi saat baru beberapa hari di kota Surabaya, almarhum Letnan Akyat ini ditangkap oleh Belanda. Ditangkap oleh Belanda karena salah satu sahabatnya ada yang menjadi mata-mata, yaitu ditangkap di rumah sahabatnya di Jalan Petemon. Yang akhirnya almarhum Letnan Akyat meringkuk di dalam penjara Kalisosok, sempat di penjara Koblen di Jalan Bubutan, lalu dipindahkan ke penjara Kalisosok ini hingga penyerahan kedaulatan. Nah, sebentar lagi ini kita akan sampai di Gedung Internasio, lokasi di mana terbunuhnya Brigadir Malabi. Namanya Pak Soeharto bersama belum ada, masih muda, masih muda. Dalam pembicaraan itu, Akyat Alap-Alap diminta bantuan untuk mencarikan anggota biro kontak biro. Akhirnya Alap-Alap meninggalkan mobil tadi sama Usman. Tak lama kemudian Akyat Alap-Alap mendatangi lagi mobil sendirian. Bicara lagi dengan Malabi di kiri mobil di mukanya, mobilnya Malabi kalau ada yang terbuka di pas mobil. Bilang kalau tidak menemukan karena posisinya gelap, orang-orang pada kemana nggak tahu. Kedua Akyat Alap-Alap juga nggak mengenal siapa yang mana namanya. Mungkin karena ada kesalahpahaman sehingga Akyat Alap-Alap itu memang terkenal dengan dia mengendalikan emosi. Mungkin ada kata-kata yang kasar dari Malabi, sehingga dengan spontan Akyat Alap-Alap itu menjulurkan tangannya menembak Malabi. Sama Pulau diberikan kaki sempit, di Pulau Tengah diberikan kaki sempit. Demikian. Dek, halo. Permisi buat ngambil foto ya. Kita semua ngadep ke arah gedung. Oh, siap. Ya, ngumpul. Mana? Lihatkan prasasti. Oh ya, kita semua ngumpul di bawah ngeliat ke arah prasasti. Kita akan membaca. Masih. Sampai bisa di depan sini. Terbunuhnya Brigadir Malabi. Ini yang tertulis ya peristiwa terbunuhnya aja kan, disebutin nama pelakunya. Karena ya itu tadi yang saya ceritain, yaitu melanggar perjanjian hukum internasional yang mengatur tentang peperangan. Karena terbunuhnya itu saat masuk gencatan senjata. Sudah mas? Belum. Pertama kali yang dimiliki pribumi, orang pribumi yang paling mewah. Jadi Hotel Forest juga merupakan hotel resmi saat Surabaya menyelenggarakan PON.
PON ke-7 tahun 69. Nah, mengapa kok Hotel Flores atau Rumah Jalan Flores ini menjadi salah satu destinasi napak tilas kita? Karena saat Rumah Jalan Flores ini beralih kepemilikan pada tahun 1997, saat pembongkaran bangunan tersebut ditemukan pistol di dinding Rumah Jalan Flores, di mana pistol tersebut merupakan pistol yang digunakan almarhum Bapak Muhammad Akyat saat menembak Brigadir Malabu. Lalu karena situasi saat itu, saat ditemukannya, keluarga Bapak Muhammad Akyat agak ketakutan karena takut diinterogasi, maka keluarga Bapak Muhammad Akyat sepakat untuk diam. Lalu berdasarkan kesaksian dari warga sekitar bahwa pistol tersebut ditemukan di tembok bekas kamar almarhum Bapak Muhammad Akyat yang berada di dalam kotak besi lengkap dengan pelurunya. Pistol tersebut merupakan pistol tua yang dirampas dari almarhum Bapak Ajis. Dan pistol tersebut lalu diamankan oleh Polsek Monokromo dan kemudian diserahkan kepada Korem 084. Nah, ini kita sudah mulai dekat untuk destinasi Rumah Jalan Flores. Turut andil untuk naik dalam usaha perobekan bendera merah putih biru karena terkena kaca sehingga dia tidak bisa merobek. Jadi itu keterangan tambahan dari saya mengenai kisah perobekan bendera merah putih biru. Terima kasih. Anwari, Pak Arnowo, Dukung Sutomo, Alman Dr. Sutomo belum pernah ada gedung. Gedung ini riwayatnya dulu punya sekolah keperawatan, lalu disita oleh KMKB. Saat itu kemudian Bapak almarhum Muhammad Akyat bergabung di KMKB sebagai kepala bagian penyitaan aset-aset Belanda. Lalu saat dia menjabat sebagai ketua Pusura, diserahkanlah gedung ini. Makanya di belakang itu ada mes, asrama. Kan di dekat kita ini dekat Delta Rumah Sakit Simpang. Jadi keteladanan beliau itu memang nggak mau dibuat kebaikan, nggak perlu dinampakkan. Jadi adik-adik jangan heran, kok di sini nggak tertulis ya? Ya emang seperti itu ya beliau. Yang mau dipublikasikan. Tugas kita generasi muda ini bukan kita bermaksud sombong, tapi mengetahui sejarah yang sebenarnya. Juga merupakan hotel resmi saat Surabaya menyelenggarakan PON ke-7 tahun 69. Nah, mengapa kok Hotel Flores atau Rumah Jalan Flores ini menjadi salah satu destinasi napak tilas kita? Karena saat Rumah Jalan Flores ini beralih kepemilikan pada tahun 1997, saat pembongkaran bangunan tersebut ditemukan pistol di dinding Rumah Jalan Flores, di mana pistol tersebut merupakan pistol yang digunakan almarhum Bapak Muhammad Akyat saat menembak Brigadir Malabu. Lalu karena situasi saat itu, saat ditemukannya, keluarga Bapak Muhammad Akyat agak ketakutan karena takut diinterogasi, maka keluarga Bapak Muhammad Akyat sepakat untuk diam. Lalu berdasarkan kesaksian dari warga sekitar bahwa pistol tersebut ditemukan di tembok bekas kamar almarhum Bapak Muhammad Akyat yang berada di dalam kotak besi lengkap dengan pelurunya. Pistol tersebut merupakan pistol tua yang dirampas dari almarhum Bapak Ajis. Dan pistol tersebut lalu diamankan oleh Polsek Monokromo dan kemudian diserahkan kepada Korem 084. Nah, ini kita sudah mulai dekat untuk destinasi Rumah Jalan Flores. Nah itu nggak tahu, cuman nggak tahu itu, nggak tahu itu. Salah satu destinasi napak tilas kita yaitu bekas kediaman almarhum Bapak Muhammad Akyat.
Di rumah inilah sering diadakan pertemuan, kumpul-kumpul bersama para tokoh pejuang 10 November, para pejabat, menteri, terutama rapat-rapat rahasia guna membahas kepentingan keadaan politik saat itu. Saat zaman Soekarno, saat zaman Pak Harto. Hingga karena sifatnya almarhum Bapak Muhammad Akhyat ini yang kritis, pada tahun 1974 dia ditangkap sebagai tahanan politik, penjara kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan. Baru selesai menjalani masa penahanan itu dikenakan pasal subversif, di mana pasal subversif itu berlaku sejak zaman Bung Karno hingga diberlakukan lagi oleh Pak Harto, di mana pasal tersebut itu dikenakan kepada orang yang sifatnya berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, hingga dia dikenain pasal subversif yang tidak ada jangka waktu hukumannya. Jadi bisa dipenjara setahun, 2 tahun, bisa 20 tahun. Masa persidangannya pun hanya sekali. Diputus pasal subversif, masuk, selesai. Keluar akhir tahun 75, tepat bulan Oktober. Bulan Februari tahun 76 almarhum Bapak Muhammad Akhyat meninggal. Jadi baru merasakan kebebasan kurang lebih 4 bulan. Dan di saat masa itu teman-teman almarhum Bapak Muhammad Akhyat sudah menjauh. Terutama para pejabat, teman-temannya yang bekerja di politik, ikut pemerintah. Karena Bapak Muhammad Akhyat termasuk orang yang berbahaya, karena orangnya sangat kritis. Setiap apa yang tidak cocok dengan hati nurani dia, terutama hati nurani arek-arek Surabaya, masyarakat Indonesia, dia selalu melawan. Mungkin adik-adik pernah dengar, ini juga tidak pernah disebut-sebut juga, saat peristiwa malari di Jakarta tahun 74. Bapak Muhammad Akhyat ini merupakan salah satu orang yang menyebabkan peristiwa malari. Kan bukan dia memerintah kerusuhan. Jadi saat itu Bapak Muhammad Akhyat ini berencana mengadakan aksi besar-besaran di Jakarta untuk menentang terbentuknya saat itu marak stimbat. Stimbat itu mandi sauna yang konotasinya itu untuk bahaya. Tentang senatnya Bapak Hariman Siregar masih ada untuk mengadakan aksi protes. Di Inggris ya, tapi ada Islam itu banyak yang belot juga ya. Jadi sebelum ada desain istana di IKN tentang burung itu, di Flores ini sudah ada. Burung alap-alap ya. Mati layarnya. Oh, sudah mati. Nah ini. Ya, bisa foto-foto. Ayo foto-foto. Tangan doang. Jadi Sekarang sakit. makan, minum, dan saya hobinya dari dulu traktir. Jadi kalau nonton bukan sendiri, satu kelas saya aja nonton. Becak tuh mungkin 10 becak kan, 10 becak, konvoy ke Dana nonton, terus ke Purnama nonton, gitu-gitu. Karena apa, ngambil duitnya kan gampang. Dan ibu saya itu yang bagian pegang bar. Jadi ibu saya juga punya anak buah. Jadi kalau kita konvoy naik motor, diikutin sama karyawannya, namanya Mas Randy. Ada yang ngikutin naik motor nih. Kita konvoy satu kelas ya, tanggung-tanggung tuh. Nonton di mana aja tiap minggu. Gampang gitu. Jadi itulah kalau punya hotel kan kayak gitu. Cuman justru waktu bapak udah nggak ada, hotel dipegang sama Nuri. Minta duit sama Nuri susah bener. Masalah Pak Nuri dihabisin sendiri. Pak Nuri ini terkenal, wah itu udah raja pelit tuh. Kalau zaman bapak kita tanda tangan aja. Cair ya. Cair. Zaman Pak Nuri Pak. Lihatnya nggak nomor rumahnya? Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti. 1, 2, 3. Ini kesini.
Aku nggak punya nomor. Ya nanti kamu kan yang Bapak-bapak Bina, saudara-saudaraku, semua pastinya sudah kenal Bung Tomo, pahlawan nasional Surabaya. Beliaulah yang menggerakkan warga Surabaya untuk berperang melawan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, yang di belakangnya ada Belanda juga. Kita patut bersyukur bahwa 10 November menjadi tonggak sejarah di mana kejadian tersebut membuat Indonesia merdeka sejak 17 Agustus sampai saat ini dan tidak kembali ke tangan penjajah. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa untuk beliau dengan pertama-tama membaca Al-Fatihah dan kemudian saya pimpin doa untuk kita semua, kesehatan kita, keberkahan kita, keselamatan kita dunia akhirat. Amin. Mari kita membaca Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa bidalaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, berilah kami semangat seperti pahlawan-pahlawan kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah doa kami dan kabulkan permintaan kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aja ya. Udah, Mas. siap. Siap. Sudah kenyang sebetulnya. Suruh nambah nggak mau. Sehat, sudah sehat. Udah nggak lemes ya? Siap menjawab. Nah, sesuai janji saya, di akhir acara Napaktilas ini saya akan membuat kuis. Cuman pertanyaannya hanya 2 aja. Jadi untuk 2 orang. Karena hadiahnya ya cuma untuk 2 orang. Pertanyaannya simpel. Kalau adik-adik tadi memperhatikan apa yang saya, Pak Nuri atau Pak Akbar jelaskan tentang sejarahnya Pak Muhammad Ahyad, insya Allah bisa jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, nama, alamat. Tujuh tangan dulu. Ya? Tujuh tangan dulu biar Kasih pertanyaan dulu apa? Tujuh tangan dulu. kita tujuh tangan dulu mau jawab. Iya, nanti dia biar angkat tangan. Tangan pertanyaan dulu aja. Berasal dari mana Letnan Muhammad Ahyad itu tadi tinggal? Di kampung mana? Depannya itu belakangnya Mas. Ya. Hitam ini ya itu. Iya. Iya kamu. Kamu. Jalan Singo Mulia. Salah. Mas. Simokerto berapa? Sebutin gang dan nomor rumahnya. Ayo ditahan dulu. Yang bisa ditahan dulu. Jangan langsung dijawab. Angkat tangan dulu. Kalau sudah angkat tangan kalau sudah baru jawab. Foto mau di cek HP. Aku ngerti. Nah, salah. Ayo siapa lagi? Ayo Mas. Yang gendut. Yang gemuk. Maaf ya. Salah. Salah. Gangnya udah benar tadi, nomor rumahnya. Nomor 14. Salah. Ya, Ayo. nanti diganti Sekali lagi, yang bisa jawab nanti pertanyaan. Yang bisa jawab. 3 kali ya. 1, 2, Muhammad
3. Nah, yang benar itu Simokerto Gang 4 nomor 7. Ada rumahnya ada 3 loh, 5, 7, 9. Salah satu aja udah benar. Pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan yang kedua, ini agak susah. Cuman kalau dengerin sih insya Allah bisa. Karena ini berkaitan sama peristiwa heroiknya almarhum Muhammad Ahyat Alat-Alat. Saat peristiwa terbunuhnya Brigadir Malabi, pistolnya siapa yang diambil almarhum Muhammad Ahyat saat hendak menembak Brigadir Malabi untuk mengambil mobil? Kalau nggak salah dia melucuti pistolnya dari Malabi tersebut atau enggak? Iya. Namanya siapa? Sebelum melucuti, dia kan ngambil pistol seseorang yang dia bilang Malabi sudah aku tembak orang jalan. Siapa namanya itu yang bilang? Semit. Salah. Pak Abdul Aziz. Akhirnya. Disuruh maju perkenalkan Ya, disuruh maju. Ayo maju. Ayo. Kenalkan diri, namamu sama asal sekolah. Nama saya Muhammad Zikri, asal dari Pramuka Peduli. Sekolahnya mana sekolahnya? Udah lulus, Pak. Oh, Iya. Masuk kampus sekarang. Kampusnya mana? Kampus Universitas terbuka. Oh, Iya. Putih. Terima kasih ya. Terima kasih. Aku pikir nanti sama yang ngikutin. Lagi. Bisnis apa? Salah saya. Jangan jawab dulu. Ganti. Angkat tangan dulu, baru jawab. Satu orang Jangan dijawab dulu. Toko sepedanya dia di mana? Lain, angkat tangan dulu. Jangan Angkat jawab. tangan. bocoran enggak? Gak boleh bocor, gak boleh. Enggak, dia bilangnya udah enggak usah urus aja. Pak Turi. Hah? Ada Turi. Kenapa? Lu kok temenan? Benar. Iya benar. Tepuk tangan. Dapat ada besti ya. Ini misi. Ada sini, di sini, Pak. Nama aku Ayu Lebiana, dipanggilnya Ayu dari SMK Wetan 2 Surabaya. Oke kak, video langsung Kak. Makasih. Salim dulu Kak. Ya, Terima kasih Kak. Pertanyaan yang terakhir. Ini agak gampang. Ini agak gampang. Jangan menjawab dulu ya. Putih biru. Almarhum Muhammad Ahyat ini nggak bisa naik ke atas menara. Dikarenakan apa? Ternak aja. Jawab, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ternak aja. Ya wes, benar. Namanya kena kaca tuh. Apanya? Nama. Kakinya. Oke. Namanya siapa? Namanya. Ada sini, Pak, Mas. Nah. Kenalkan, nama saya Maulana Ali Saputra. Masuk sini ya, kamera. Saya dari SMK Wetan 2 Surabaya. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh ya kan lu. Lumayan berangkat ke saya. Ya, selesai kuisnya. Nah, setelah ini Ahyat Pak Nurmansyah dengan Pak Doni. Dia di belakang. Betul. Oh dari situ. Pembina. Video. Cukup, Bang. Cukup. Oke. Sudah. Yang lain udah itu aja ya. Mau sih. Barang banyak tadi kan. Almarhum Bapak Muhammad Ahyat mengucapkan terima kasih terhadap Komunitas Surabaya Historikal
dan komunitas Persatuan Pramuka Peduli ya, dan adik-adik semuanya. Semoga setelah adik-adik mengikuti acara Napatilas ini dapat mengambil suri tauladan dari kisah perjuangan almarhum Bapak Muhammad Ahyad, dan semoga arwah dari almarhum Bapak Muhammad Ahyad beserta para pejuang yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan saya meminta maaf kepada adik-adik semuanya jika ada salah-salah kata selama acara Napatilas ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.